Lah terus bagaimana orang sholat di pesawat, orang sholat di kendaraan, orang sholat di kapal? Makanya ada yang berpendapat orang sholat di pesawat, orang sholat di kapal, orang sholat di kereta itu sholatnya adalah lihurmatil wakti i'adah. Nah itu maka ada pendapat seperti itu. Lah ada pendapat bahwa sholat di pesawat, sholat di itu adalah kayak sholatnya orang lisyiddatil khauf, kayak orang ketika perang. Kalau perang itu kan boleh tidak menghadap kemana saja boleh. Nah pendapat yang kedua ini yang dipakai oleh mazhab Departemen Agama selama ini, yang orang haji selama ini kan di buku panduannya kan sholatnya di pesawat, ya enggak? Sholatnya di pesawat. Nah, kalau yang hati-hati ya berarti sholatnya lihurmatil wakti. Nanti kalau sudah nyampe, sudah bisa longgar, i'adah. Itu baik di kereta maupun di di kapal maupun di pesawat. Karena menghadap kiblat itu yang menghadap dadanya, harus dadanya itu lurus dengan arah kiblat. Kalau wajahnya noleh begini tidak apa-apa, makruh saja. Tapi kalau dadanya ini yang tidak boleh. Kalau maunya kiblatnya di sana, orang ngadep sana kan berarti. Nah, makanya itu sholatnya dikiaskan dengan lisyiddatil khauf. Nah, yang hati-hati ya tadi, yang hati-hati adalah sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti ya berarti sholatnya biasa, hanya saja nanti i'adah. Hanya saja nanti. Tidak, yes, pokoknya setelah dia nyampe kapan saja maka dia i'adah. Tidak harus tunggu, kalau sholat zuhur nunggu zuhur, asar enggak, pokoknya begitu. I'adah itu sebetulnya hampir sama dengan sholat qadha. Artinya waktunya berarti bisa masih di dalam sholat, bisa juga sudah di luar waktu sholat. Misalnya nih, saya naik kereta dari Jakarta. Dari Jakarta itu dia jam 10 pagi. Nyampe Surabaya itu kan dia jam 12 malam. Yeah. Berarti kan ada sholat zuhur, asar, maghrib gitu kan. Bisa lah di Surabaya. Jadi zuhur, asar, maghribnya dikerjakan di Isa tadi gitu. Oh bukan. Jadi sholat zuhur dan asarnya kalau pakai pendapat yang pertama tadi berarti sudah cukup, yang penting punya wudhu, punya atau tayamum, sholat di kereta. Ini pendapat yang pertama. Nanti kalau maghribnya berarti bisa dijamak takhir karena nyampainya masih tengah malam, jamak takhir. Nah gitu. Tapi kalau pendapat yang kedua berarti ya tetap sholat, tapi di kereta tetap sholat, nanti i'adah. Nah, ngulang lagi. Enggak, ya begitu nyampe. Berarti nyampenya umpamanya jam 12 malam. Ya jam 12 malam itu berarti nanti dia i'adah sholat zuhur, i'adah sholat asar, dan itu pakai qashar enggak apa-apa. Maghribnya bisa sholat jamak takhir, masih jamak takhir kalau maghribnya bisa jamak takhir. Kalau zuhur sama asarnya kan berarti bisa bareng, tapi kan karena waktunya juga sudah habis, makanya sholatnya 2 rakaat. Ini kalau i'adahnya belum nyampe rumah. Kalau nyampainya sudah di rumah, maka i'adahnya harus 4 ya. Jadi sholat yang ketinggalan sama dengan sholat ketinggalan perjalanan. Kalau masih di perjalanan i'adah ataupun qadhanya, maka sholatnya boleh qashar. Berarti zuhur 2 rakaat, asar 2. Tapi kalau sudah nyampe rumah, umpamanya rumah sendiri loh ya, bukan rumah. Kalau rumah tujuan itu beda lagi. Umpamanya ada yang ibu sudah KTP sini, ya KTP sini.
kemudian mau liburan ke rumah orang tua ke Surabaya. Tinggal tujuannya di sana itu berapa hari. Kalau tujuannya lebih dari 4 hari, selain hari berangkat dan hari pulang, maka begitu nyampe sana, berarti kan tidak boleh jamak, tidak boleh qashar, karena posisinya sudah jadi mukim, ya, sudah jadi mukim. Jadi orang itu tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Tapi kalau hanya ke sana, umpamanya hanya sambang atau hanya ada saudara yang hajatan mungkin 2 hari saja, 3 hari, maka selama di sana boleh jamak, boleh qashar. Termasuk tadi sholat i'adahnya tadi berarti bisa qashar kalau posisinya masih di masih posisi safar tadi. Ini sholat subuh kita ke Solo nih, sampai di Solo kadang-kadang sudah gelap asur. Sementara kita sudah sholat di Kedah tadi. Di sana sudah siang, untuk langsung ke masjid terminal itu kita langsung sholat di situ atau bagaimana? Jadi boleh kalau sholat 2 rakaat kan boleh saja meskipun di safar maupun sudah di rumah tetap 2 rakaat kan, maka tidak apa-apa sholatnya nanti di rumah i'adahnya, artinya di rumah yang dituju, di rumah yang dituju itu namanya supaya longgar, tidak apa-apa walaupun sudah siang. Ya, tetap namanya i'adah sholat subuh, ya, sholat subuh. Itu kalau pakai pendapat yang kedua tadi, yang mengatakan bahwa sholat di kereta itu karena tidak memenuhi syarat istiqbalul kiblat, maka sholatnya harus lihurmatil waktu i'adah. Jadi beda kalau tadi sholatnya sholat zuhur asar karena 4 rakaat, kalau sudah di rumah jadinya 4 rakaat, tapi kalau masih di perjalanan tetap boleh 2 rakaat. Sama ini lagi Pak Yai, mau mastiin doang sih, yakin diri saya lagi gitu. Okay. Saya sering gini Pak Yai, ketika lagi safar, ini posisinya kebalikan nih. Saya pulang ke rumah sendiri gitu. Kan kalau di syaratnya kan di rukunnya kan dawamul ujur ketika lagi safar gitu. Nah, kalau misalkan udah nyampe rumah, saya baru sholat, misalkan jamaah akhir lah ya gitu, sholat maghrib sama isya, tapi saya kerjain di rumah, berarti kan dawamul ujurnya udah nggak ada, berarti nggak boleh dong sampai di rumah. Okay. Jadi jamak itu kan jam atau qashar itu ilatnya, kalau qashar ilatnya memang satu, yaitu hanya safar. Kalau jamak ilatnya banyak. Tapi kalau tadi ilatnya adalah ilat safar, maka orang itu tidak boleh jamaknya di rumah. Umpamanya begini, orang dari Cirebon sebelum maghrib, tanggunglah mampir, nanti jamaknya di akhirat, jamak takhir saja. Nah, jamak takhir itu harus khorijal qaryah, harus sebelum nyampe kampungnya, ya. Katakan kalau wilayahnya daerah Man sini, berarti sebelum masuk daerah sini. Nah, itu boleh di masjid agak sana, umpamanya daerah mana itu boleh di situ. Tapi kalau yang sudah masuk kampung sini, wilayah baladul jum'ahnya berarti kalau sekarang ini kan kayak RW ya, satu RW. Katakan sudah masuk RW itu berarti sudah tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Ya. Jadi kalau ilatnya safar, maka harus sampai akhirnya harus safar tadi. Berarti tidak boleh jamaknya di rumah. Orang boleh jamak di rumah, tapi ilatnya bukan safar. Ilatnya adalah bisa jadi karena ilatnya marot, sakit. Atau ilatnya adalah karena mator, hujan. Atau ilatnya adalah karena hajah, ya, maka boleh. Tapi kalau ilatnya safar, maka bolehnya jamak harus di luar desa. Jadi di luar desa itu artinya kita umpamanya berangkat juga boleh, sudah boleh. Kita mau berangkat ke Semarang atau ke Surabaya. Berangkatnya dari sini jam segini lah, hampir maghrib Mas. Nanti nyampe rest area umpamanya udah maghrib,
berarti kita sudah boleh jamak takdim, maghrib isya jamak takdim, isyanya qashar. Sudah boleh. Karena apa? Karena tujuan kita adalah lebih dari masafatul qasri. Jadi gitu. Lah, nanti pulangnya juga sini juga sama. Sebelum nyampe kampung kita baru untuk boleh jamak. Lah, untuk di lokasinya, kalau di lokasinya kita tadi batasannya adalah 4 hari. 4 hari itu selain hari berangkat dan selain hari pulang. Jadi selain hari berangkat, contohnya gini, kayak ibu yang rumahnya, ada yang rumahnya Surabaya? Sinten? Ada? Oh, mertua. Nah ya. Umpamanya ke rumah mertua Surabaya. Kalau lebaran tujuannya ke sana itu katakan lebih dari 4 hari, katakan lebaran seminggu lah di sana. Maka begitu nyampe sana sudah tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Nah gitu. Tapi kalau di sana hanya 4 hari, pas 4 hari, apalagi tambah hari berangkatnya, hari pulangnya, maka orang itu selama di sana boleh jamak, boleh qashar. Ya, boleh jamak, boleh qashar. Nah. Makanya kalau santri itu begitu nyampe pondok sudah tidak boleh jamak, tidak boleh. Umpamanya mondok ke Lirboyo atau ke mana lah, ya ke Jombang, ke Tebuireng sana. Begitu nyampe sana sudah tidak boleh jamak, tidak boleh. Karena apa? Tujuannya lebih dari 4 hari. Santri itu wajib Jumatan, tapi bukan salah satu dari syaratnya 40 syaratnya orang yang Jumatan. Karena dia mukim tapi tidak mustautin, ya tidak mustautin.